Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem. Hari ini Sabtu 12 Februari 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Wende nomor 356 bait yang ke-6 dan ke-7. Ayat harian dalam Almanak HKBP hari ini tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ada seorang ayah muda yang sedang kebingungan. Di hadapannya anaknya yang masih bayi menangis tak henti-henti. Dia ingin memenuhi apa yang diminta anaknya supaya berhenti dari menangis. Tapi ayah muda itu tidak tahu apa yang diminta anaknya. Lalu datanglah ibu sang ayah, nenek si bayi, memeriksa sang bayi. Tak butuh waktu lama, sang nenek sudah tahu apa yang diminta oleh sang bayi. Popok sekali pakainya harus diganti karena sudah penuh dengan urinnya. Terima kasih mama, kini aku tahu apa yang diminta anakku, kata sang ayah dalam hatinya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita juga ingin tahu apa yang ada dalam hati Allah. Kita juga ingin melakukan apa yang diinginkan Allah. Namun sebagai manusia, kita tidak dapat memahami apa yang menjadi isi hati Allah. Karena itu, seperti sang ayah dalam kisah tadi, kita butuh penolong, yaitu yang bisa mengungkapkan kepada kita hal-hal yang tersembunyi dari Allah, segala hikmat dan kehendak Allah. Syukur kepada Tuhan, Ia mengaruniakan kepada kita penolong, yaitu Roh Kudus. Ia menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, termasuk isi hati Allah tentang kita dan kehendaknya. Karena itu menjadi anak-anak Allah tidak mungkin mengandalkan hikmat dan akal budi manusia, sebab semua itu tidak akan pernah membuat kita mengenal dan mengerti isi hati Allah. Hanya dengan mengandalkan Roh Kuduslah kita bisa menjadi anak-anak Allah yang mengenal Allah dan mengetahui kehendak-Nya. Hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kita dapat memahami apa yang kita baca dan dengar dalam firman Allah. Melalui Roh Kuduslah Allah mengungkapkan kepada kita
apa yang tidak dapat diungkapkan oleh para pengkhotbah dan pengajar dengan segala hikmat mereka. Dengan pertolongan Roh Kuduslah, kita dapat lebih meyakini rencana Allah dalam hidup kita sungguh amat baik. Karena itu, tidak ada pilihan lain sebagai anak-anaknya. Hidup dan berkaryalah selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu bagi kami. Memimpin hidup kami untuk dapat mengenal apa yang menjadi isi hati Allah. Kiranya Engkau yang terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mengetahui yang menjadi kehendak Allah Bapa dan meneladani apa yang Kristus lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.